Halo guys, jumpa lagi bersama kami WebDevindo. Kita lanjutkan tutorial kita sebelumnya ya. Kali ini kita akan membahas tentang styling yang ada di Next.js. Jadi di Next.js ini ada dua macam style yang bisa dipakai guys. Yang pertama yaitu Global CSS, adalah CSS untuk secara global, yaitu semua halaman akan memakai style dari global ini. Dan yang satu lagi CSS module. Nah, CSS modul ini adalah CSS atau style yang hanya berlaku untuk halaman tertentu saja. Jadi keuntungannya ini akan sangat bagus untuk menghindari konflik nama kelas dari CSS kita. Oke guys, sebelum kita lanjutkan, mari kita perbaiki yang ini dulu. Kalau sekiranya di global CSS teman-teman adalah garis kuning seperti ini, nah, untuk menghapus tanda error ini, kita bisa menginstal extension yang namanya Post CSS. Ya, Post CSS Language Support. Nah, ini dia guys. Kebetulan ini sudah punya saya sudah ada, jadi saya tinggal mengaktifkan. Bagi yang belum ada, silakan diinstal dulu. Nah, setelah ini aktif, perhatikan di sini tanda errornya sudah hilang. Nah, sekarang misalkan dalam page about dan page contact ini memiliki kelas yang sama. Misalnya nama kelasnya yaitu main. Ya, seperti ini. Begitu juga dengan halaman about, juga dibungkus dengan kelas main. Sekarang kita akan membuat CSS modul khusus untuk halaman about ini saja. Nah, untuk itu mari kita masuk dulu ke folder about. Lalu buat sebuah file dengan nama about.module.css. Nah, nama kelasnya main. Karena kita di sini menggunakan Tailwind, jadi kita bisa menggunakan add apply bgred 500. Oke, teksnya white. P-nya 5. Ini sebagai contoh saja ya guys. Nah, sekarang kita akan memakai kelas main ini di dalam page about. Nah, caranya pertama kita import dulu. Import styles from. Nah, kita panggil nama CSS modulnya tadi, yaitu about module.css. Nah, kemudian kita masukkan dia ke dalam kelas ini. Caranya ini dihapus dulu semua, buka tanda kurung kurawal ya, karena dia objek. Lalu kita panggil styles. Styles ini didapat dari sini ya. Kemudian di sini kita panggil styles dot nama kelasnya yaitu main. Oke, sekarang coba kita save. Nah, sekarang halaman about kelas mainnya sudah berubah ya guys, jadi merah. Bagaimana kalau kita akses kontak sekarang? Nah, di kontak, meskipun dia kelasnya main, tapi yang di modul CSS tadi nggak akan ngefek ke sini. Nah, itulah guna dari modul CSS. Nah, selanjutnya untuk kita akan coba global CSS ya. Global CSS mungkin untuk body. Body-nya ini background-nya kita kasih CC, simpan. Wait, masih compiling. Nah, sekarang sudah berubah dia. Kita berada di halaman kontak. Kalau kita masuk ke about, bodinya tetap sama. Di home juga begitu. Nah, itulah perbedaan antara global CSS dan modul CSS. Kenapa global CSS ini bisa dia terhubung ke semua halaman? Nah, kalau kita lihat di layout, dia diimport di sini nih global CSS. Jadi makanya dia berpengaruh kepada semua halaman. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah komponen. Apa itu komponen? Komponen yaitu elemen yang bisa kita pakai berulang kali gitu guys. Nah, misalnya kita akan buat sebuah komponen di luar ini. Kita bikin dulu foldernya. Components.
Misalnya nama komponennya info. Komponen info.js. Ya, kita masuk RFC info. Nah, ini kita kasih styling sedikit. Kelas P4 BG-nya gray 400. Ya. Text center. Nah, sekarang kita sudah punya komponen info.js. Sekiranya kita mau pakai di about, ya. Kita masuk ke about, kita mau pakai komponen info ini. Caranya sangat mudah, guys. Kita akan letakkan dia di sini ya, di bawah style main ini, atau di sinilah, di bawah kotak merah. Kita buka kurung tanda kecil dari, kemudian masukkan info. Sebentar, infonya kalau bisa huruf besar ya, karena ini komponen diawali dengan huruf besar, info, sininya juga. Lalu simpan. Nah, sekarang coba kita panggil lagi. Info. Nah, lihat di atas guys. Import info .2.2 ini otomatis didapat tadi ya, karena kita sudah pakai snippet. Dan kita lihat hasilnya di sini sudah muncul infonya. Cuma backgroundnya kurang jelas. Kita kasih background hitam lah, atau green. BG green. Ini karena di config Tailwind kita, dia adanya di dalam source komponen ya. Ini komponen kita berada di luar src, makanya styling dari nama kelas dari Tailwindnya nggak kebaca. Nah, untuk itu mari kita pindahkan komponennya ke dalam folder source. Move. Ya. Nah, ini dia guys. Ini adalah komponen yang diambil dari komponen info. Nah, sekiranya kita mau di dalam ini yang isinya dinamis, jadi sesuai halaman misalnya. Nah, untuk itu di sini kita bisa menggunakan yang namanya props. Misalnya nama propsnya title. Title, karena di sini about, maka titlenya about. About component, untuk membedakan. Ya. Kemudian kalau kita masuk ke kontak, kita besarkan dulu, kita masuk ke kontak, lalu kita import juga di sini yang namanya info. Ya. Kemudian titlenya kontak komponen. Nah, ini dinamakan props ya guys. Selanjutnya kita masuk ke info, di komponen info. Karena di sini kita mengirimkan props title, maka di info ini kita bisa tangkap nilai titlenya di sini dalam tanda kurung. Ya, kita ambil title. Kemudian di sini info komponen. Ya. Kemudian di bawahnya kita bikin, tapi yang ini kita bungkus dulu ke dalam fragment. Oke, di sini kita akan ambil H3. Lalu kita panggil sini title. Simpan. Nah, ketika kita coba refresh di kontak, titlenya belum masuk ternyata ya. Kita matikan dulu, coba npm run dev lagi. Nah, ini dia guys. Nah, sekarang karena kita berada di halaman about, dia munculnya about component. Tapi kalau kita berada di kontak, nah, isinya kontak komponen. Jadi isi di bawah ini dinamis ya guys, sesuai dengan nilai props yang dikirimkan pada setiap halamannya. Oke guys, itu dulu untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.